Di awal film, tampak sebuah pasukan bersenjata sedang menjalankan misi rahasia di Miami, Florida. Namun rencana itu digagalkan oleh seorang wanita tangguh yang sejak awal sudah mengintai pergerakan mereka. Dari gedung lain, ia menjebak pasukan tersebut lalu menewaskan pemimpin mereka dengan tembakan sniper. Rupanya, misi itu memang ditujukan untuk memburu seorang pria bernama Isaac. Adegan kemudian beralih pada Isaac yang saat itu tengah memandikan putra kecilnya, Kai. Saat melihat panu dan bekas luka di tubuh sang ayah, Kai penasaran dan bertanya apakah semua itu ulah orang jahat. Isaac hanya meminta agar topik itu tidak dibicarakan lagi. Rasa ingin tahu Kai semakin bertambah ketika ia kembali bertanya tentang ibunya. Apakah ibunya juga memiliki panu dan di mana dia sekarang? Dengan kabar, Isaac menjelaskan bahwa ibunya sedang melawan orang jahat di suatu tempat yang bahkan ia sendiri tidak tahu. Namun Isaac berjanji cepat atau lambat sang ibu akan kembali. Saat ini Isaac dan Kai hidup dengan identitas baru di Pulau Iselin. Sementara keberadaan sang istri tetap menjadi misteri. Malam itu, setelah selesai membersihkan diri, mereka berdua beristirahat. Sebelum tidur, Isaac sempat mengenang momen indah saat keluarganya bersama sang istri. Keesokan harinya, ia mengajak Kai pergi ke kota untuk mengambil uang di sebuah bank. Di dalam perjalanan, mereka sempat bercanda bersama hingga akhirnya tiba di tujuan. Saat hendak memarkir mobil, Isaac hampir tersulut emosi karena ada pengendara yang menyerobot masuk. Tetapi ia memilih untuk bersabar dan membiarkan mobil itu lebih dulu. Begitu masuk ke dalam bank, Isaac langsung menuju ke teller. Namun suasana mendadak mencekam ketika sekelompok perampok bersenjata menyerbu dan memaksa semua orang tiarap. Salah satu perampok bahkan menodongkan senjatanya ke arah Kai, memaksa Isaac ikut merunduk. Jelas Isaac tidak mau menuruti perintah itu sebelum anaknya dipastikan aman. Ia bahkan sempat mengancam balik jika anaknya dilukai, yang justru membuat para perampok menertawakannya. Tak disangka, Isaac yang merupakan tunarungu atau budak melepas alat bantu dengarnya. Dan hanya dalam hitungan detik, Isaac mampu melumpuhkan mereka dengan gerakan yang sangat cepat. Aksi heroiknya itu tanpa sadar terekam kamera CCTV dan bahkan direkam oleh salah satu teller. Hal ini membuat identitasnya berisiko terungkap ke publik. Menyadari bahaya itu, Isaac segera membawa Kai pergi dari lokasi sebelum polisi tiba di tempat kejadian. Adegan kemudian berpindah ke Meksiko, tempat seorang pria bernama Jack Cinder diperkenalkan. Dia adalah pemimpin agen rahasia bernama Shadow Force, organisasi yang selama ini memburu Isaac. Tak lama berselang, ajudannya yang bernama Patrick datang membawa kabar bahwa media sosial tengah heboh dengan video Isaac saat menumpas perampok di bank. Menyadari itu adalah peluang emas karena buronannya telah menunjukkan diri, Cinder pun segera memerintahkan ajudannya melacak keberadaan Isaac, sekaligus mengirim video tersebut ke tim Shadow Force agar mereka bergerak memburunya. Di sini kita juga diperkenalkan dengan Uncle Sam dan Auntie Bird yang bekerja di agen OIG yang bertugas membongkar kejahatan perang yang Cinder lakukan. Sementara itu di tempat lain, istri Isaac akhirnya muncul. Ia bernama Kira. Ia jelas terkejut ketika mengetahui video suaminya telah menyebar luas. Kira sadar betul bahwa Isaac dan anak mereka kini berada dalam bahaya besar. Tak berpikir panjang, ia segera berangkat untuk menemui Isaac karena mengetahui pasti di mana suaminya akan bersembunyi. Di sisi lain, Isaac yang masih dalam perjalanan bersama Kai pun menyadari rekaman itu sudah tersebar dan membuat posisinya terancam. Alih-alih pulang ke rumah, ia memutuskan membawa Kai menuju tempat persembunyiannya yang lain. Dalam waktu bersamaan, Cinder menggelar rapat dengan para petinggi agen rahasia dari berbagai negara. Di sana ia menjelaskan bahwa Isaac telah ditemukan dan harus segera ditangkap.
salah seorang utusan dari Jerman sempat mempertanyakan apa kesalahan Ishak dan istrinya hingga membuat mereka diburu. Dengan tegas, Cinder menjawab bahwa pasangan itu telah melanggar aturan utama Shadow Force, yakni larangan menikah dan memiliki keturunan. Semua anggota hanya boleh keluar dari organisasi jika mati saat menjalankan misi. Alasannya karena mereka menguasai rahasia pemerintah yang paling sensitif, sehingga pengkhianatan tidak boleh dibiarkan terjadi. Dari sinilah terungkap fakta bahwa Ishak dan Kira dulunya adalah agen rahasia terbaik Amerika sekaligus bagian dari Shadow Force. Namun karena melanggar peraturan organisasi, mereka justru menjadi target buruan. Demi menyelamatkan diri, pasangan ini terpaksa hidup terpisah agar lebih sulit dilacak oleh pasukan Cinder. To the aforementioned internal strife, workplace entanglements were strictly forbidden. Shadow Force came with one single ironclad rule: our most sensitive global secrets that can. Sementara itu, sesampainya di Kolombia, Ishak segera mengajak Kai menuju hutan lebat tempat rumah persembunyian mereka berada. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya keduanya sampai di rumah tersebut dan langsung membereskan barang-barang bawaan. Come on, let's get something to eat. Malam harinya, mereka duduk bersama menikmati makan malam sederhana. Di sela kebersamaan itu, Kai bertanya tentang sosok ibunya yang sudah lama tak dia jumpa. Ishak kemudian menjelaskan bahwa ibunya bernama Kira, seorang wanita tangguh yang selalu berjuang demi keluarganya. Kai juga bertanya kenapa ayahnya saat bertarung melepas alat pendengarnya. Ishak menjelaskan jika ia memiliki pendengaran tajam seperti Daredevil. Guys in that bank, you took them out. I get really focused. Mama too? Are you now the good guys? Bad guys? I think so. Sementara itu, di perjalanan menuju ke Ishak, Kira kembali teringat masa perpisah mereka 4 tahun silam. Saat itu, setelah berhasil melaksanakan misi pelarian, ia merawat luka Ishak lalu menyusun strategi agar Kai tetap aman. Kira memilih bersembunyi dan hidup terpisah, sebab ia yakin Cinder tidak akan menduga dirinya yang bergerak. Dengan cara itu, Kai akan lebih aman bersama Ishak. Kira juga akan perlahan memburu anggota Shadow Force satu persatu demi memastikan keselamatan keluarganya di masa depan. Mais là, il y a quelque chose que tu me dis pas. You want it too. I love you. Di sisi lain, tampak Uncle Sam dan Auntie Burung berada di sebuah klub malam. Auntie menyampaikan jika kini OIG juga mengerjakan 2 agen rahasia lainnya. Di sini Auntie sedang mengatur rencana untuk membantu Ishak dan Kira keluar dari pelarian setelah video Ishak viral. Bahkan di tempat itu, mereka sudah bersiap melumpuhkan 2 anak buah Cinder yang sedang berada di lokasi. Kembali ke kediaman Ishak, malam yang tenang mendadak berubah ketika ia mendengar suara mencurigakan dari dalam kabin. Spontan, Ishak mengambil senjata dan memeriksa setiap ruangan hingga akhirnya terjadi pertarungan sengit. Namun ia segera menghentikan serangannya ketika menyadari lawannya adalah Kira, istrinya sendiri. Kegaduhan itu sempat membangunkan Kai yang bingung mengapa wanita tersebut menyerang ayahnya. Dengan lembut, Kira mendekati Kai dan mengatakan bahwa ia adalah ibunya. Pertemuan emosional itu berakhir dengan pukulan hangat setelah sekian lama mereka terpisah. Ishak lalu menyuruh Kai kembali tidur karena malam semakin larut. Sementara itu, di markas Shadow Force, Cinder bersama semua anggota Shadow Force yang tersisa. Mereka adalah Vejero, Morty, Scott, Anino, dan Sis God. Di sana juga hadir kedua asistennya, Patrick dan Parker. Rapat pun dimulai. Ia menyampaikan bahwa ia mendapat dari orang terpercayanya menunjukkan Ishak dan Kira bersembunyi di hutan Kolombia. Ia memerintahkan pasukannya untuk segera bergerak, bahkan menjanjikan hadiah 2 kali lipat bagi yang berhasil menangkap pasangan tersebut. Bagi Cinder, misi ini adalah harga mati, terutama setelah Kira berhasil membunuh 6 anggota Shadow Force lainnya. 6 of our fellow cohorts. With precision, we don't rely on luck or bouts on locking down the location now. Photos and a workup. Keesokan paginya, Ishak dan Kira justru terlibat pertengkaran.
Kirah menegur Ishak karena kecerobohannya saat kejadian di bank hingga rekamannya tersebar luas, membuat lokasi mereka semakin mudah dilacak. Ishak membela diri, menjelaskan bahwa tindakannya semata-mata untuk melindungi Kai yang kala itu diancam oleh para perampok. Mendengar hal itu, Kirah akhirnya mengerti, namun ketegangan belum reda. Ishak berpendapat sudah saatnya mereka berhenti bersembunyi dan bersiap menghadapi Cinder. Kirah justru merasa kekuatan mereka belum cukup, sebab masih ada 5 anggota Shadow Force yang aktif dan terlatih. Sedangkan Ishak sudah lama vakum dan sekarang tumpul. Ia menegaskan bahwa mereka membutuhkan bantuan Uncle Sam dan Auntie Burung. Sayangnya, Ishak menolak karena keduanya masih terikat pekerjaan dengan agen OIG. Auntie and Uncle? Then we need help. Et on va se faire ce fils de pute. Setelah itu, Kirah mengajak Ishak berlatih menembak untuk menguji apakah kemampuannya masih tajam seperti dulu. Sayangnya, 2 kali tembakan Ishak meleset. Berbeda dengan Kirah yang langsung mengenai sasaran hanya dengan sekali tembak. Usai latihan singkat itu, mereka semua mempersiapkan mobil canggih milik Kirah yang dilengkapi armor pelindung. Setelah berkemas, mereka memutuskan untuk segera meninggalkan rumah. Di dalam perjalanan, suasana sempat cair ketika mereka bercanda, memutar musik kesayangan Kai, dan mengenang masa lalu. Namun situasi berubah ketika mereka memasuki jalan berkabut. Ishak merasa ada yang tidak beres. Ia segera meminta Kirah dan Kai mengenakan sabuk pengaman. Dugaan Ishak pun benar. Monitor mobil menunjukkan ada beberapa motor mendekat yang ia yakini sebagai pasukan Cinder. Tanpa menunda waktu, Kirah membuka bagasi mobil, mengambil senjata, lalu menyuruh Kai bersembunyi di dalamnya. Ia berpesan pada anaknya agar tidak keluar sebelum dirinya atau Ishak yang membukanya. Sesaat kemudian, pasukan Shadow Force menyerang dengan tembakan membabi buta. Bahkan sebuah truk besar mencoba menghantam mereka. Namun Kirah berhasil mengalaunya dengan persenjataannya. Serangan demi serangan terus menghujani mereka, dan tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan bersenjata yang lebih banyak hingga mobil Ishak terpaksa banting setir, membuat mobil mereka terguling dan tercebur ke danau. Anggota Shadow Force langsung memeriksa bangkai mobil, tetapi terkejut karena Ishak, Kirah, dan Kai sudah menghilang. Melihat itu, salah satu dari mereka segera melapor pada Cinder. Mendengar laporan tersebut, Cinder memerintahkan pasukannya menyisir area sekitar. Dari kejauhan, Kirah mulai cemas karena seluruh pasukan Shadow Force kini benar-benar bersatu untuk memburu mereka. Setelah itu, Ishak, Kirah, dan Kai berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam hutan. Mereka menemukan sebuah goa untuk beristirahat. Saat Kai tertidur, Ishak dan Kirah berdiskusi mengenai cara agar bisa lolos dari kejaran pasukan Shadow Force. Ishak juga mulai curiga bagaimana mungkin musuh bisa terus melacak mereka. Padahal Kirah hanya berkomunikasi dengan Auntie Bird dan Uncle Sam. Ia menduga salah satu dari mereka berkhianat. Namun Kirah tetap percaya pada keduanya. Keesokan harinya, Ishak terkejut karena Kirah sudah tidak ada di gua. Tanpa membuang waktu, ia bergegas berkemas lalu membawa Kai untuk menyusul istrinya. Sementara itu di markas lain, Cinder pernah marah besar karena pasukannya gagal menangkap Kirah dan Ishak. Ia melampiaskan kekesalannya pada kedua asistennya, lalu memutuskan turun tangan sendiri untuk mengejar mereka. Dalam perjalanan menggunakan pesawat, Cinder tiba-tiba menerima telepon dari nomor tidak dikenal. Ternyata telepon itu dari Kirah. Dalam percakapan tersebut, Kirah memperingatkan Cinder agar berhenti mengusik keluarganya. Jika tidak, ia mengancam akan membongkar kebusukan Cinder di masa perang ke publik bila terus mengejarnya. Ancaman itu membuat Cinder bersedia menghentikan buruannya, tetapi dengan satu syarat, Kirah harus menemuinya. Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu di villa mewah milik Cinder yang terletak di pulau pribadi. Have that little CIA-seized private island off the coast of Cartagena? Even with the entire G7 plot in the crosshairs. The two of you could have taken on the entire team in one. Sementara itu, Uncle Sam dan Auntie Burung baru saja selesai belanja.
Saat masuk mobil, mereka terkejutkan dengan kehadiran Ishak dan Kai yang sudah menunggu di dalam. Ishak sempat menodongkan senjata dan menginterogasi keduanya karena curiga ada pengkhianatan di antara mereka. Namun suasana menegangkan itu mencair ketika Kai polos meminta diputarkan lagu kesayangannya. Pada akhirnya, Ishak hanya bisa pasrah dan memohon bantuan ke mereka. Untungnya Uncle Sam dan Auntie Burung dengan senang hati mau menolong mereka. Sementara itu, Kira menaiki speedboat menuju Pulau Cinder. Setibanya di sana, ia diperiksa ketat oleh Patrick dan Parker sebelum akhirnya bertemu Cinder. Dalam pertemuan itu, Cinder menegaskan bahwa ia tidak takut pada ancaman Kira. Namun ia bersedia berhenti mengejar Ishak dengan syarat Kira harus menjadi bagian dari hidupnya. Sejak lama, Cinder ternyata mencintai Kira dan ingin menikahinya, karena Kira justru memilih kabur dan menikah dengan Ishak. Cinder menjadikan mereka buronan. Kira pun berpura-pura menuruti permintaan dan memeluknya. Namun saat Cinder lengah, ia berhasil mengambil senjata dan menembaknya. Sayangnya usahanya gagal karena Cinder selalu mengenakan rompi anti peluru. Situasi pun berbalik, Kira terkepung oleh Cinder beserta pasukannya. Pada akhirnya, Kira pun ditangkap. You know, Omar, this is gonna be fun to watch. Can I say I was hopeful? I think it would. Sementara itu, Ishak yang sudah berada di rumah Uncle Sam dan Auntie Burung diminta untuk beristirahat. Namun saat ia lengah, tiba-tiba anggota Shadow Force muncul dan langsung menghajarnya. Tak berselang lama, Kira yang sudah dalam kondisi terikat di kursi ditetangi oleh pasukan Cinder yang juga membawa Ishak serta Kai. Anak kecil itu kemudian diamankan di rumah belakang pulau, sementara Auntie Burung ikut diseret ke villa. Tanpa disangka, pengkhianat itu adalah Uncle Sam. Apalagi Cinder terlihat berterima kasih kepadanya setelah berhasil menangkap Kira, Ishak, dan anak mereka dalam keadaan hidup. Auntie Burung tak menyangka bahwa rekannya yang selama 20 tahun ini sama tega berkhianat. Ia pun bertekad tidak akan mengampuni Uncle Sam bila berhasil lolos. Dalam suasana menegangkan itu, Kira akhirnya mengungkapkan bahwa semua tindakan Cinder berakar dari rasa cemburu. Dahulu Cinder mencintainya, namun karena Kira lebih memilih menikah dengan Ishak, perasaan cinta itu berubah menjadi kebencian. Dengan patah hati, Cinder memanfaatkan pasukan Shadow Force demi memburu Ishak. Kini nasib Kira dan Ishak seolah berada di ujung tanduk, hingga mereka kini hanya bisa pasrah. Namun kejadian mengejutkan muncul. Dua orang anak buah Cinder, yakni Patrick dan Parker, tiba-tiba menembak Scapegoat hingga tewas lalu menurunkan senjata ke arah Cinder. Rupanya keduanya adalah agen OIG yang menyamar dan sudah lama berusaha membongkar kebusukan Cinder. Situasi pun semakin kacau, terlihat ketika Cinder justru tertawa di tengah ketegangan itu. Pertempuran besar pun pecah. Dalam kericuhan itu, Ishak bersama Auntie Burung berhasil melepaskan diri lalu ikut membantu melawan pasukan Shadow Force. Di sisi lain, Uncle Sam yang sudah berkhianat berusaha kabur dengan membawa tas penuh uang menggunakan perahu. Sayangnya, Kai yang polos justru menghadangnya. Tak lama, Auntie Burung datang dan langsung mengejar Uncle Sam dengan penuh amarah. Kembali ke pertempuran, Ishak dan Kira berusaha keras melawan anggota Shadow Force yang tersisa. Namun Cinder berhasil melarikan diri bersama Vojro menggunakan speedboat. Melihat Kai sudah aman, Ishak menitipkan putranya pada Auntie Burung, lalu segera mengajak Kira mengejar Cinder. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, hingga akhirnya Kira berhasil menabrakkan perahunya ke speedboat milik Cinder. Perahu itu oleng, lalu menculat ke sebuah pulau. Ishak meyakini Cinder dan Vojro masih selamat, maka ia mengajak Kira berpencar agar pencarian lebih cepat. Di pulau itu, Cinder yang terluka membuat keributan di sebuah acara hajatan. Hanya dengan istirahat sejenak, namun sebelum sempat ambekan, Kira muncul dan langsung menyerangnya. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Sementara itu, di sisi lain, Ishak harus duel melawan anak buah Cinder, Vojro. Awalnya Ishak walahan, tetapi ia kemudian melepas alat pendengarnya dan masuk ke mode Daredevil. Dengan keheningan penuh konsentrasi, Ishak akhirnya berhasil mengalahkan Vojro.
Setelah pertarungan itu, Ishak segera menyusul Kira. Namun sesampainya di lokasi hajatan, ia justru melihat Kira sedang ditodong senjata oleh Cinder. Tanpa ragu, Ishak mengarahkan pistolnya. Kira sempat khawatir, mengingat selama latihan Ishak tak pernah dapat mengenai sasaran. Ia takut justru dirinya yang menjadi korban. Akan tetapi Ishak menenangkan Kira dan meyakinkannya bahwa kali ini ia pasti berhasil. Dengan satu tembakan tepat, Cinder pun tumbang, menandai berakhirnya teror yang ia buat. Ishak lalu mendekati Kira dan keduanya berjanji tidak akan pernah berpisah lagi. Film ditutup dengan perayaan ulang tahun Kai. Di sisi lain, Auntie Burung kini menjabat sebagai kepala Shadow Force 2. Dibantu oleh Parker dan Patrick, ia sempat menawarkan Kira untuk bergabung dalam proyek tersebut, namun Kira menolak karena ingin menikmati kebahagiaan bersama keluarganya. Dengan itu, kisah pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Shadow Force. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.